Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Ya, hari begini nikmati aja lah apa yang bisa kita lakukan untuk beraktivitas. Sekalipun banyak panggung-panggung yang pada akhirnya tertutup. Yes. Meskipun juga sandiwara-sandiwara di panggung juga tidak bisa kita saksikan. Betul. Kenapa pakai kata meskipun ya? Tapi ya sudahlah. Meskipun demikian, ada begitu banyak panggung-panggung sandiwara dalam kehidupan di dunia ini. Betul. Aduh, kita senang nih, Pet. Ya antara seneng atau gimana ya juga ya. Takutnya seneng juga nggak bisa nikmati karena beberapa waktu lalu kita sudah mendengar kabar tentang bioskop kembali dibuka. Biasa aja sih aku. Karena jadi was-was loh. Ya juga iya sih. Cuman ya pasti sudah ini ya, itu pasti dengan alasan ada begitu banyak orang yang juga butuh makan, Yes. kru-kru panggung secara khusus, artis dan lain sebagainya juga. Aku sempat dengerin percakapan ini loh. Siapa kemarin ya? Aku dengar, pokoknya ada di satu channel YouTube lalu dia ngomong gini, yang dikhawatirkan sekarang kalau sekarang itu kan yang lagi naik daun ini kan bukan naik daun dalam tanda petik lah. Emangnya ulat ya. Ucuk. Profesi-profesi seperti dokter gitu ya, tenaga medis, ilmuwan. Nah artis itu kan pasti fame sudah nggak terlalu dibutuhkan. Sekarang siapa yang mau sorot fame? Ya kalau sekarang masih ada lah, kita masih kenal artis-artis. Tapi kalau anak-anak yang baru-baru lahir ini ya, umur-umur dari 0 sampai 2 tahun, habis itu apakah itu profesi yang memungkinkan lagi? Kita nggak tahu kalau memang COVID ini akan berlangsung terus-menerus dan menyebabkan begitu banyak kebiasaan-kebiasaan baru akhirnya gitu ya. Cuman bersyukur kayak tadi Kak Irma bilang, akhirnya nggak banyak orang yang bisa nonton onsite sekalipun harus pisah-pisah. Betul. Lalu tetap mengikuti protokol ya. Cuman masalahnya durasinya lumayan panjang kan tiap film itu. Betul. Jadi kayaknya masih safety kalau dari rumah ya kayaknya sih. Betul. Oh banyak ini aplikasi. Tapi berbayar lah ya. Aku sih nggak mau berlangganan ya. Cuman Kak Irma nih berlangganan loh ya. Bagus. Demi hiburan. Secara kan dari zaman kuliah kan kita kan sangat dekat ya dengan yang namanya bioskop. Iya dan memang sampai bajakan lah ya. Iya. Dan memang nonton itu termasuk hobi. Jadi berupaya bagaimana caranya supaya tetap bisa menikmati tontonan walaupun nggak ke bioskop dengan berlangganan. Apa yang dilanggananin ya nanti aja lah. Ya, kecuali kalau dia mau kasih iklan di sini ya. Iya. Monggo gitu ya. Kalau belum nggak usah lah di mention. Tapi Flix siapa tahu ya. TV dan lain-lain ya. Siapa tahu ya. Cuman gini, kalau dulu sih aku SMA dan kuliah di lingkungan yang sama gitu. Kalau aku kan SMA PSKD 1 di Ponegoro tuh depan deket aja terus Cipto, ya. kuliah di SCT Jakarta. Langganannya dulu dari zaman Megaria terus ke Metropol ya. Dulu Megaria ya ampun masih 10.000 kalau nomad ya. Hari Senin itu pun dapat tiket gratis dari Bu Mega tuh. Nah kalau kita makan di Bu Mega yang kuliah di SCT Jakarta mungkin relate ya. Angkatan-angkatan kita, nggak tahu yang lain masih dapat nggak Bu Mega tuh. Bu Mega ini bukan ini ya, bukan ini ya. Namanya tuh bukan Mega tahu. Cuman karena dia dekat posisinya. Megaria. Bu Mega ini dia ibu yang punya rumah kecil tapi dia selalu menyiapkan makanan ya. Kita bayar juga ya walaupun mungkin masih ada yang kasbon ya sampai sekarang. Tapi ibu itu memang care banget sama kita yang suka yang langganan lah ya, yang langganan makan dengan memberikan tiket bioskop itu. Seru banget. Dulu masih karcis ya kayak kuning-kuning. Kertas gitu lah, kuning. Iya. Singkat aja kita Pet. Dulu segitunya tuh. Lalu nonton tuh masih yang itu Senin itu nomad lah, nonton hemat ya. Ya ketahuan umur lah ya. Tapi kalau gitu kita mau bahas aja kali usia apa aja kalau gitu tontonan kita selama pandemi COVID-19. Sadar.
yang kemudian mungkin siapa tahu ini bisa teman-teman juga nonton atau kita punya refleksi-refleksi dari film itu yang sadis banget ya, yang bisa kemudian menguatkan kita lah ya. Jadi nonton itu nggak cuman sekadar nonton. Kalau kita kan bukan artis, kita bukan kru panggung ya. Kalau mereka kan pasti, aduh teknik pemeranannya nggak boleh harus begini, plotnya nggak kita bukan dari segitu. Sudut pandang pendeta lah ya. Betul. Atau Irma dan Patricia lah kalau pendeta keberatan ya. Kita berdua aja lah. Oke teman-teman, kita mau dengerin 5 atau berapalah terserah lah ya. Terserah yang bisa film kita apa share. yang mau di-share. Kayak Irma, habis itu aku gitu-gitu lah, ganti-gantian lah. Ya, ini pasti teman-teman yang tim YouTube pasti udah lihat background kita nih sudah agak-agak dapat clue lah ya. Tapi aku udah mau bahas dulu yang jadi backgroundku. Memang ya itu ya, karena berlangganan itu ya agak banyak pilihan film ya ataupun drama begitu ya. Walaupun ternyata bisa gratis juga ya. Baru tahu kita ya. Tapi ya itu. Sebenarnya aku ini termasuk yang awalnya nggak terlalu suka drakor, Pep. Aku mau tapi karena aku gitu. Tapi karena banyak racun ya, banyak racun. Dan akhirnya aku mau minum racun itu loh, aku mau minum racun. Iya, dan memang banyak ternyata film-film drakor yang aku nggak pernah nonton. Dulu tuh aku paling suka tuh Friends-nya yang main serial. Itu bukan serial yang Inggris, bukan. Friends-nya Won Bin sama aduh mana aku tahu lagi. Hitada Hikaru ya. Cuman itu doang yang aku tahu tuh kalau nggak salah. Zaman-zamannya drakor Endless Love aku tuh nggak ngikut yang nggak. Zaman 1800 berapa gitu ya usia. Ya kira-kira itulah. Dan baru-baru ya mungkin karena situasi juga ya. Kita memang kita butuh imun yang kuat dan salah satunya adalah dengan menonton kalau aku ya. Nah yang paling aku ikutin sampai 2 season itu drakor itu Dokter Romantik, Pet. Padahal ini mungkin film lama ya kayaknya ya. Film lama. Cuman aku senang karena itu kan menceritakan tentang kehidupan para dokter ya, dan ini di masa pandemi begini kan ya, dokter itu yang perlu kita doakan, jaga gitu ya, karena mereka juga menolong saudara kita yang berada di rumah sakit khususnya. Jadi di Dokter Romantik itu aku suka dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari gitu ya, dalam profesi mereka sebagai dokter. Bahkan digambarkan di drama itu ada dokter yang kaum elit ibaratnya gitu ya, yang sangat mementingkan profit rumah sakit gitu ya. Tapi juga ada dokter yang penuh dengan pengabdian, penuh dengan nilai kemanusiaan, di mana yang paling utama itu adalah menyelamatkan nyawa gitu ya, tanpa berpikir dulu mereka siapa, latar belakangnya apa. Bahkan yang menarik itu yang pembunuh pun ya tetap harus diselamatkan begitu ya. Jadi itu menarik sekali dan aku senang membayangkan walaupun mungkin tidak mewakili ya, namanya juga cuma drama ya, fiksi dan lain sebagainya, tapi aku membayangkan begitu ya di rumah sakit, terus bagaimana mereka menangani, dia punya alat-alat begitu. Pasti seperti itu sih Usi, karena pasti riset. Iya, karena sampai ruangan operasi juga mereka harus ada rekam waktu berjalan gitu. Wah, ini banget gitu, dan aku sangat tertarik sekali. Jadi dan bumbu-bumbu romantismenya itu nggak terlalu banyak lah ya, tapi lebih kepada bagaimana mereka mau menunjukkan panggilan mereka sebagai dokter gitu ya. Bahkan ketika dokter itu sendiri punya penyakit gitu, ya kan, kadang-kadang kan bisa menerima bisa enggak gitu ya. Mereka dokter kok, sampai pada akhirnya mereka pun harus menyadari bahwa suatu waktu mereka juga adalah seorang pasien yang perlu ditolong. Jadi itu untuk aku yang pertama drakor gitu ya, Dokter Romantik. Season 1, season 2 udah tamat semua. Aduh, kalau Pat aku tuh gini Uci, maksudnya
aku dulu suka banget drakor sampai Ya. inilah. Sebelumnya nggak suka, habis itu suka. Lalu pada saat momen waktu pandemi itu kan rencananya nggak mau. Sebelumnya memang sudah Betul. nggak mau lihat drakor karena mau fokus ceritanya menulis Cerita. tesis. Ketika pandemi ini orang ngomongin drakor, aku cuma nggak nonton The World apa tuh. Tapi The World of Married Couple. Crash Landing on You nonton. Iya. Itaewon Class nonton. Aku enggak tuh. Lalu It's Okay. Sebenarnya yang bikin aku akhirnya menonton lagi tuh It's Okay Yes. Not to Be Okay ya kalau nggak salah ya judulnya It's Okay itu. Not to Be Okay. Karena memang itu bicara soal banyak yang sudah mengulas ini sih, cuman itu bahas soal bicara kepribadian, mental, masalah mental ya, masalah mental health, lalu bagaimana kemudian orang yang depresi, lalu dia bisa marah, orangnya marah tapi untuk orang yang dia sayang dia bisa segitu lemahnya. Ada yang memang punya sindrom apa tuh ya kalau nggak salah kakaknya itu tuh sindromnya apa? Bukan yang ceweknya, yang cowoknya, yang kakaknya, ya itulah pokoknya ya. Oh ya, yang kakaknya itu ya. Tapi dia punya lukisan luar biasa gitu. Ya sindrom butterfly ya, karena dia takut sama kupu-kupu ya. Kalau nggak salah, pokoknya itulah intinya. Intinya di situ kemudian kita pada saat itu kan kita sedang dalam tekanan yang berat ya untuk masalah mental ya. Dari judulnya aja tuh memang sudah langsung iya amin gitu. It's okay not to be okay. Dunia terlalu menyajikan hal-hal yang membuat kita harus selalu baik-baik saja. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Ya, fantastis. Yes. Apalagi gerakan pemuda kan gitu ya. Terus kalau lagi nggak baik-baik aja juga harusnya ya nggak apa-apa. Biasa aja, nggak harus selalu baik-baik aja kok. Betul. Itu sih, lalu kemudian merembet, akhirnya banyak, termasuk Reply 1988 yang jadi backgroundku, nanti kita bahas soal ini, lalu Startup dan seterusnya. Terakhir nih aku lagi nonton Reply 1994 yang memang karena lagi pengen cerita-cerita yang begitu. Nanti aku kasih tahu lah ya kenapa sampai pengen ceritanya yang gitu-gitu. Kenapa sampai nyarinya yang aku tuh capek nonton yang sorry itu saya yang mukanya pemainnya semuanya sama. Itu kan orang-orang yang sudah oplas gitu ya. Jadi aku bingung ini dia siapa sebenarnya. Terakhir nih yang nonton True Beauty juga agak seru nih. Jadi pengen yang hari-hari. Aku suka tuh dulu yang www kalau nggak salah ya, search ya. Lalu pokoknya yang intinya yang cewek-cewek yang memang sudah umurku di atasku lalu belum menikah. Itu kan relate dengan hidup orang Korea saat ini dan orang Indonesia saat ini. Itu sih pengantar. Iya ya. Terus kalau aku juga suka Hi Bye Mama. Kalau untuk drakor ya. Ini sih baru selesai juga nonton. Baru beberapa minggu yang lalu. Sebulan lalu lah mungkin ya. Aku juga nonton tuh. Iya. Ya memang kalau secara masuk akal ya nggak masuk akal ya. Betul. Itu kan berangkat juga dari kepercayaan mereka sebenarnya. Tapi yang menarik dari kisah. Budaya. Jadi yang menarik dari kisah Hi Bye Mama ini sebenarnya bagaimana kisah seorang ibu yang dia sebenarnya rindu ya mau lihat tumbuh kembang anaknya gitu ya. Mau melindungi anaknya. Bicara mama ya karena tiba-tiba anaknya itu bisa melihat arwah. Betul. Gitu dan ternyata itu pengaruh karena dia selama ini mengikuti. Jadi mamanya ini sudah meninggal ketika dia lahir gitu ya. Dan mamanya nggak tahu kalau efeknya dia ngikutin anaknya tuh sampai anaknya bisa ngeliat arwah dan ternyata karena anaknya bisa melihat arwah itu mereka tuh malah dibawa jadi ke orang yang istilah mereka dukun ya. Kalau di terjemahan itu kan dukun ya. Jadi bagi mereka yang bisa lihat arwah itu masa depannya digambarnya ya dukun mereka nanti yang ngurusin arwah-arwah. Itu nggak bagus gitu ya. Iya, kayaknya nggak bagus. Jadi akhirnya mamanya berjuang sampai satu ketika dia diberikan kesempatan hidup kembali dan ternyata itu doa mamanya ya, doa mamanya dari mamanya. Ya, doa neneknya. Doa neneknya si anaknya itu untuk bisa melihat anaknya yang terakhir kali. Tapi ternyata dalam proses dia
kembali menjadi manusia, wah ternyata banyak hal yang terjadi, bahkan banyak hal yang dia inginkan gitu ya. Sampai akhirnya yang mau disampaikan dari kisah itu adalah ya jangan serakah gitu ya. Maksudnya bukankah sudah mendapatkan kesempatan hidup kembali, sebenarnya sudah tidak mungkin sebenarnya ya. Tapi ketika hidup kembali mau tetap hidup sampai bisa resikonya adalah mengambil posisi mama sambungnya si anak ya, istri baru suaminya gitu. Dan itu kan betul-betul mengajarkan kita jangan ya itu ya, kalau ditanya apa yang kita mau, semua kita mau gitu ya. Apalagi yang membawa kesenangan pribadi, kebahagiaan pribadi, pasti kita mau. Tapi ya itu yang selalu diingatkan adalah bagaimana kita belajar jangan jadi orang yang serakah, seolah-olah semua kita mau. Ya kita belajar ya mencukupkan diri dengan apa yang menjadi bagian dari kita gitu ya, tanpa kita harus mengambil kebahagiaan orang lain atau tanpa kita harus merusak kesenangan orang lain. Tapi ya itulah, jangan serakah. Sekarang orang banyak yang bisa serakah gitu ya, karena segala sesuatunya dimau, segala sesuatunya pokoknya maunya sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan akhirnya ya segala cara bisa dihalalkan, termasuk melukai orang ataupun menyakiti orang. Itu sih kalau aku yang kedua ya. Pokoknya Usi kalau mau cerita yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus harus 3 sampai 5 nggak harus. Pokoknya kita ngobrol aja sampai batas waktu yang ditentukan. Aku tuh jadi ingat UKM selain KMK yang gue ikuti di kampus. Biro 27, Bioskop Proklamasi 27. Itu benar ya? Aku hampir lupa loh itu UKM ekstrakurikuler. Belum move on berarti dari SMA nih. Unit kegiatan mahasiswa ya kalau nggak salah ya. Jadi itu juga kerjaannya begitu kan, kita nonton apapun, lalu kemudian kita bahas filmnya, karena kan sebenarnya dunia di balik film, latar belakang orang bikin film, nulis skripnya, lalu kemudian bagaimana tiap artis memerankan adegannya, itu kan pasti ada makna. Lalu terkait dengan kritik-kritik sosial, ada film-film kan yang tujuannya untuk mengkritisi masalah-masalah sosial, kayak misalnya Imperfect, yang mengkritisi terkait dengan ya udah sih nggak sempurna, nggak apa-apa kok gitu. Lalu kemudian harus bersyukur, ubah insecure menjadi bersyukur ya gitu-gitu. Lalu ada film-film kritik sosial tuh banyak banget sebenarnya, termasuk sebenarnya Crash Landing on You ya, terkait dengan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Masa gara-gara masalah politik cinta kemudian terpisahkan kan, itu bagian dari kritik-kritik sosial juga. Nah aku terus termasuk startup terkait dengan bagaimana siapapun yang kompeten, entah perempuan maupun laki-laki, berhak untuk menjadi pemimpin. Nah di startup perempuannya yang jadi pemimpin, itu kan hal-hal yang menarik sebenarnya untuk dicermati. Dan ini kayak menurutku ya, film tuh kayak mau membuat hal-hal yang seharusnya di-mainstreamkan, dijadikan arus utama dengan alur yang menyenangkan. Karena kalau cuman ngomong, pidato, orasi, demo, rasa-rasanya itu penting, tapi ada juga yang hal-hal menarik dan bisa jadi hiburan sembari orang diberi makan. Makanya pilihan-pilihan film yang baik itu berpengaruh dengan siapa yang nonton juga. Siapa yang main pasti ya. Tapi kemudian siapa yang nonton juga mau menyerap dan menerimanya bagaimana. Aku banyak film Indonesia aku suka karena cara mereka membuat, lalu banyak hal ya, kayak Love for Sale, itu juga bagus. Aku nonton juga tuh 1 dan 2. 1 dan 2, lalu Teman Tapi Menikah, itu juga bagus. Dilan 90, 91, Milea yang kita nonton, tapi kemudian aku ngomel-ngomel yang Dilan 91, aku masih kesel. Ini mirip Reply 1988 Usi. Kita jadinya nggak pernah bisa hidup selamanya dengan cinta pertama kita. Rasanya aku nggak tahu ya 94 akan endingnya begitu juga, aku nggak ngerti. Cuman salah satu sisi yang aku kesel banget dari itu adalah kenapa sih harus seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya aku mau bilang film itu fiksi
Ya. Bisa jadi, tapi itu juga menggambarkan realitas gitu. Iya, relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kehidupan. Nah, kalau 1988 nih aku seneng karena salah satunya itu ya, kisah cinta mereka. Tapi theater of mind-nya tuh jalan. Semua settingan tempat, nah kayak gini ya. Situasi rumah-rumah zaman dulu, cara Dibikin orang bagi-bagi cara orang dulu bagi makanan, tetangga kasih makanan kayak ini, tukeran, akhirnya satu meja tiap makan banyak, penuh. Karena baku antar, baku tukar makanan, lalu jadi udah tahu ini makanan bikinan siapa dan lain sebagainya. Aku suka nostalgia yang gitu-gitu sih, yang aduh dulu seneng banget ya hidup kayak gitu. Oh ya, satu lagi film kritik sosial tuh Queen of Gambit. Itu Netflix juga tuh. Itu juga Emily in Paris juga ya. Emily in Paris ya. Itu terkait dengan itu ya, isu-isu laki-laki selalu yang jadi narasi dalam sejarah. Nah, ada perempuan yang ahli catur yang kemudian memenangkan perlombaan sekalipun cowok udah kalah, tetap dia sosok mau ngajarin ya, itu patriarki sekali gitu. gitu. Siapa lagi sih? Itu tadi kau bahas salah satunya itu adalah ketika film itu dibuat terkadang kurang lebih mewakili kehidupan siapa pembuatnya ya. Nah, contohnya kalau aku nih termasuk juga yang paling suka dengan film animasi, Pet. Ya kan, aku suka dengan film animasi. Aku nggak terlalu, tapi kalau aku suka gitu, aku suka banget. Senang ya, mungkin karena aku juga ada anak ya. Iya. Dan kebetulan juga memang beberapa film animasi yang aku suka itu memang punya kisah yang menurutku bagus. Aku suka dari dulu tuh, dari kisah Mulan dan lain sebagainya, masih animasi. Mulan tuh bagus tuh. Masa kecil kita diisi dengan film itu. Dengan film itu. Aku pertama kali ke bioskop lah, nggak Mowgli deng. Aku ke bioskop lagi tuh Mowgli. Lanjut. Nah, salah satunya ini yang jadi background aku ini. Tahu nggak film apa ini? Ya, tidak apa tuh tahu? Ya, On the way. Ya, memang karena dia naik mobil ya. Bukan, tapi ini bukan on the way, ini onward ya. Ini film yang sempat aku tonton sama anak-anak sebelum Indonesia merdeka. Bukan. PSBB ya. Penerapan PSBB. Film terakhir yang ditonton. Ya, ini yang terakhir ditonton sebelum semuanya ditutup, bioskop termasuk ditutup gitu ya. Jadi film ini masih sebenarnya aku tonton di bioskop dan itu memang seru banget. Kenapa? Karena ini berangkat dari kisah pengalaman hidup, sebenarnya nggak sama ya, tapi berangkat dari pengalaman hidup sang sutradara sendiri ya. Si Dan Scanlon itu Scanlon kalau nggak salah ya. Bagaimana dia menceritakan tentang perasaannya dia ketika dalam kehidupannya itu kita kehilangan seseorang. Nah, jadi ini kan kisahnya tentang dua bersaudara nih. Nah, yang kakaknya si Barley, yang si kecil ini si Ian. Nah, Ian ini semasa hidupnya dia nggak pernah ketemu dengan bapaknya karena bapaknya udah nggak ada ketika dia udah lahir gitu ya. Jadi dia punya list apa yang sebenarnya dia rindukan gitu ya untuk bisa dia lakukan bersama dengan ayahnya, sampai satu ketika dia ulang tahun dan hadiahnya itu ada surat dari bapaknya, ada tongkat dan ada permata. Nah, di mana dia bisa menyampaikan satu keinginan dan nanti keinginan itu bisa tercapai, dan keinginan dia sudah pasti dia mau bertemu dengan bapaknya. Dia mau menikmati lah, kalau memang satu hari itu diberikan waktu untuk bisa bertemu bapaknya, dia mau menikmati. Nah, cuma karena pas pada proses pembacaan mantra, jadi mereka nih peri, ya lupa aku nih, mereka nih peri yang hidup di zaman gadget. Nah, jadi zaman teknologi udah tinggi, nggak seperti peri-peri dulu. Ya itu, jadi ketika dia membacakan mantra ternyata bapaknya dia ikut zaman. Jadi ternyata juga mantranya itu cuma bisa membangunkan atau membangkitkan wujud fisik bapaknya itu cuma dari pinggang ke bawah, Pet. Waduh. Iya, karena itu sempat terjadi sesuatu yang akhirnya hancur permatanya gitu. Ya udah, jadinya perjalanan petualangan kakak beradik ini untuk mendapatkan permata yang sama di tempat yang lain gitu. Ya udahlah, singkat cerita sampai akhirnya
Toh ketika permata itu didapat dan bapaknya pun bisa menunjukkan, jadi bukan Ian yang ngelihat bapaknya, kakaknya By the way, lagi. ini bukan spoiler ya. Ya, Kak Irma, ini bukan spoiler ya. tapi udah spoiler sebenarnya Iya. nih. Tapi emang begitu, kalau aku cerita sepotong-sepotong nanti nggak jelas. Pokoknya intinya pada akhirnya ya sudah. Ketika sudah mendapatkan wujud bapaknya, nah barulah di situ, tapi yang ketemu akhirnya kakaknya sendiri. Iya, aku tuh paling gak suka ngobrol sama Kak Irma soal film tuh ini nih. Dia ceritain endingnya tahu, temen-temen. Tapi nggak apa-apa. Tapi setidaknya dapat gambaran ya maknanya siapa tahu ada teman-teman yang punya anak-anak mau nonton, kan ini bagus. Ya. Karena pada akhirnya jadi pada akhirnya dia sadar bahwa ternyata apa yang dia inginkan untuk bisa dia lakukan sama bapaknya itu sebenarnya sudah dia lakukan bersama dengan kakaknya sendiri. Ya, makin terbuka lah ya ceritanya ya. Nah, takutnya sebenarnya aku sih sebenarnya nggak apa-apa dengan orang cerita. Cuman kadang-kadang penggiringan kan, kita jadi ngelihat dari sudut pandang itu. Padahal kalau kita belum tahu, kita bisa cari sudut pandang lain gitu. Ya, kalau aku sih untuk saat ini melihatnya dari sudut pandang itu. Jadi artinya memang kita pasti punya pengalaman dengan orang-orang yang yang mungkin kita hilang ya. Posisi dia, peran dia, tapi ya itulah, kadang-kadang kita juga harus sadar ada orang-orang yang Tuhan tempatkan juga untuk memenuhi itu walaupun tidak seperti orang yang kita harapkan. Jadi makin spoiler. Iya emang menyebalkan kan teman-teman. Kok ngangkat ini? Nah terus lagi, aku juga ini sih misalnya rindu nonton di bioskop sebenarnya. Sekalipun kita punya fasilitas bioskop online dan lain sebagainya ya. Para seniman-seniman di dunia hiburan sungguh-sungguh berupaya supaya masyarakat juga bisa menikmati. Tapi nonton di bioskop itu menyenangkan dulu. Aku ingat pas bikin skripsi, aduh beban pikiran. Tapi bolak-balik masuk bioskop gitu ya, karena nomad itu. Jadi kayaknya semua film sudah kita tonton. Jadi kalau mau cerita tuh banyak sebenarnya. Banyak. Cuman aku ingat kayak film-film Indonesia tuh makin keren ya. Cuman sayangnya dia belum mendunia seperti drama Korea gitu. Betul. Padahal kurang lebih aja. Cuman drakor tuh lebih. Coba nonton di Indosiar tuh mirip-mirip sebenarnya. Cuman terlalu banyak bumbunya. Bumbu-bumbu mistiknya jelas yang elang ke pasar naik elang dan lain sebagainya gitu loh. Kalau nggak mistik monolog. Lalu aku ingat film yang nanti kita cerita tentang hari ini. Itu juga bagus dan itu jadi kayak baik banget ya judul itu untuk keadaan kita ya. Nanti kita cerita tentang itu seringkali diucapkan nanti deh diceritain karena kadang-kadang lelah dan lain sebagainya gitu. Seru. Banyak lah kalau bicara tentang film aku mah. Karena memang suka nonton, hobi nonton ya. Kayak begitu Mulan. Ini kalau tapi ini aku nggak tahu ya. Tapi beberapa film drakor terbaru nih spoiler juga sih. Bukan spoiler ceritanya. Tapi beberapa drama Korea terbaru nih kalau teman-teman lihat nih, Pet juga lihat. Sekarang aku nggak tahu ya apa karena situasi kondisi ya. Itu lebih singkat loh waktunya. Iya, yang biasanya minimal kurang lebih 1 jam ya. Ini ada 2 yang aku nonton, A Love So Beautiful atau Love Struck in the City, itu cuma 30 menit bahkan 22 menit. Itu kan ini banget ya. apalagi Usi? Kalau aku itu ya yang lain sih ya itu ya. Aku nih sebenarnya suka nonton ini nih karena itu ya, kita berbagi media dengan anak-anak, jadi mungkin aku mau berebutan. Jadi memang peluang nonton tuh banyak gitu ya, dari gadget segala macam. Nah dan memang kayak tadi kita udah bahas dengan banyak film itu, kita banyak sekali kisah-kisah yang seringkali relate, tapi seringkali juga ya udah cukup tahu ada film yang berkisah tentang ini gitu ya. Karena kalau buat aku sendiri dengan semua yang sudah kita coba sampaikan tentang film-film tadi, mungkin kita bicara apa sih sebenarnya kita maknai ya Pet ya dengan kita film. Jadi jangan dikira itu cuma sekedar hobi ya. Tapi memang ada sesuatu yang membuat kita ini ya, membuat kita terhanyut dengan kisah-kisah itu ya.
Ya, dan aku senang sekali dengan film yang apa ya, kita sebenarnya sudah disebutkan banyak ya. Usi kurang berapa lagi film? Sebenarnya kalau mau sebut banyak banget ya. Iya banyak, aku waduh, apalagi pandemi memang lagi musim-musimnya nonton. Apalagi hiburan kita kan gitu. Nah bersyukurnya kita punya channel-channel yang bisa memilih. Cuman aku senang dengan film-film yang gak terlalu dibuat-buat gitu loh, yang gak terlalu aku sempurna. Suka true story sebenarnya. Kalau dari genre aku suka true story. Terus story itu kalau yang selama ini kita tonton ini kan memang ya udah drama yang kisah ini hanyalah fiktif belaka gitu ya, apabila ada kesamaan. Tapi kalau bicara apa yang aku suka, tapi kalau udah main true story, aduh itu nggak ada tuh yang kelewatkan tuh. Seneng aku. Oke, kalau gitu satu true story lah yang mesti suka, baru kita tutup. Satu true story atau itu yang jadi closing statement kali ya. Film ini saya suka, nggak apa-apa kita mikir. Aku juga sambil mikir kok ini. Apa ya true story ya yang aku dapat. Aku apa ya? Aku lupa judulnya tapi aku selalu ingat judul ini. Yang ini loh, yang pemain surfing lalu dia tangannya dimakan. Oh ini apa? Apa dia punya apa? Cewek itu loh. Iya, surf soul ya, soul surfer ya. Apakah? Soul surfer. Ya itu bagus. Itu bagus. Itu terkait dengan ya itu ya film Kristen ya. Film Kristen. Dia sungguh-sungguh pada akhirnya menyadari dan dia berjuang dengan cuma satu tangannya, dan dia nggak mau. Aku suka bagian dengan dia nggak mau diremehkan sama lawan ketika sahabat terbaik dari kecil bantu dia. Karena ada lawan yang nggak memahami dia punya kondisi, dia bilang loh enggak, dia bagus. Dia melihat aku sebagaimana kondisiku dan tetap melihat aku sebagai kompetitornya, itu bagus. Dan aku senang juga bagian yang kenapa sih Tuhan bikin ini untuk aku. Lalu kakak rohaninya bilang aku nggak tahu ya, tapi memang kadang-kadang aku nggak tahu mau ngomong apa. Nggak apa-apa kan kalau kita bilang nggak tahu mau ngomong apa. Tapi kadang kalau masalah itu dia dekat, kita nggak tahu itu bentuknya apa. Tapi kalau sudah jauh, sudah jalani, sudah alami, kita jadi tahu gambarannya seperti apa yang Tuhan Allah ingin lakukan. Makanya ketika di wawancara terakhir, kamu lebih memilih seperti sekarang atau sebelum kena gigitan hiu. Dia bilang, dia kan bilang gitu ya. Nggak apa-apa saya pilih yang sekarang karena dulu saya bisa merangkul orang dengan 2 tangan, tapi dengan 1 tangan saat ini saya bisa merangkul begitu banyak orang. Karena banyak surat yang masuk, banyak orang yang terinspirasi dengan kisahnya dia. Aku juga nonton itu. Iya, sama satu lagi Usi, aku lupa judul, tapi ini asli lupa judul. Yang satu orang penginjil, jangan-jangan sama penginjil, nih. penginjil pergi ke satu tempat yang dia nggak tahu tempatnya di Afrika kalau nggak salah, dia dari Eropa, dan pada akhirnya dia harus bahasa daerah itu. Dia siang malam belajar baca Alkitab pakai bahasa itu. Aku lupa nama daerahnya. Nanti aku cari deh. Itu PR buat aku. Kayaknya perlu part berikutnya lagi kita ngomongin ini nih. Kalau bicara film aku senang. Kalau yang true story mungkin karena Pet agak menyinggung yang film Kristen ya, maksudnya film Kristen gitu ya. Aku suka tuh yang Miracle from Heaven. Nonton nggak? Itu kan. Itu nangis kami nonton itu. Anak GP, ibadah GP. Itu film yang menurutku luar biasa banget karena bagaimana mereka berhadapan dengan tadinya mereka rumah tangga mereka enak, anak-anak bagus gitu ya, terus kemudian ada yang kedapatan sakit anaknya di bagian ususnya dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya hanya karena kecelakaan yang tidak pernah diduga, justru dari kecelakaan itu anak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Dan orang pada nggak percaya gitu ya, sampai akhirnya anak itu pun bisa sembuh. Dan ya sekarang mau percaya nggak percaya, memang itu udah keajaiban gitu. Jadi itu sesuatu yang ini sekali, yang luar biasa sekali. Sama ada beberapa juga tuh yang di anaknya sempat mati suri tuh Pet, Heaven is Real ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, aku lupa Heaven judulnya. is Real, sampai dia bilang, dia cerita bahwa dia ketemu sama adiknya yang ternyata nggak sempat dilahirkan karena mamanya keguguran, sampai mamanya tuh yang ini sekali, karena yang kalau di Heaven is Real itu bapaknya yang pastor, mamanya tuh aktif pelayanan, makanya sampai kok begini dia punya cobaannya gitu ya. Gitulah. Itu kalau aku sih, jadi ya
bicara tentang film, teman-teman, ya teman-teman juga pasti kan punya seleranya masing-masing ya. Ya. Tapi ya kalau dari aku, tentu film ini memiliki pemaknaan tersendiri. Selain dia berfungsi sebagai penghibur gitu ya, yang memberikan kita hiburan, menyegarkan kita punya mata. Kalau bicara drakor tuh kan fashionnya segala macam, makanannya gitu ya. Tapi lebih daripada itu ya kita bisa melihat pengalaman-pengalaman hidup orang ataupun kisah-kisah orang itu dengan lebih luas lagi ya. Ya, dan kadang-kadang kalau ada yang relate kita pun sadar bahwa kita sebenarnya nggak sendiri menghadapi pergumulan ataupun menghadapi kesulitan. Betul. Atau kadang-kadang yang kisah-kisah yang menarik lainnya tuh yang di wilayah-wilayah Afrika, apalagi kalau mereka mengambil latar belakang itu bagaimana banyak orang yang sebenarnya kekurangan lebih dari kita kesulitannya gitu ya, tapi mereka punya daya juang sendiri, punya daya tahan yang kita patut juga bisa ambil itu sebagai semangat kita ya menjalani hidup begitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau nonton ya diserap nilai-nilai baiknya, bukan cuma sekadar hiburan saja. Oke deh. Selamat menikmati. Kalau rekomendasi kami juga kalian penasaran, silakan. Kalau sudah pernah nonton juga ya syukur. Itu nilai-nilai yang mau kami bagikan saja. Oke deh. Jadi sih kita bisa dengerin ini semua di mana? Buat teman-teman yang mau mendengarkan episode terbaru, khususnya episode sekarang ini sudah ada tayang di Spotify setiap Rabu malam, dan episode berikutnya dapat ditonton episode juga episode terbaru bukan berikutnya episode terbaru bisa disaksikan di kanal YouTube setiap Sabtu malam. Jadi kalau episode terbaru di Spotify setiap Rabu malam, audionya di YouTube setiap Sabtu audio malam. Visualnya begitu. Oke. Info selengkapnya dapat dilihat di Instagram @podcasttanpapodium. Kalau belum follow temani aja lu. Oke deh sih. Ya teman-teman ya. Saya Patricia pamit. Ya, saya Irma pamit. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye. Bye.